Nyawanya aja yang dicabut itu. Ya kalau tubuh tanpa nyawa kan nggak bisa hidup juga. 1000 desa 1000 cerita. Loh, kita ini kan warga juga, jangan pilih kasih dong. Mengapa dia dapat saya enggak gitu. Biarkan desa itu diberi kesempatan untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Jadi saya selalu mengatakan, terus ini akan saya katakan bahwa fungsi dasar pemerintah itu protecting dan distributing. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Nah, terkait hari ini kan kayak Bapak bilang tadi, kita harus buat sesuatu yang membuat noise tadi dalam tanda kutip. Nah, upaya kan kegelisahan ini muncul di kawan-kawan aparatur pemerintah desa. Banyak juga yang nanya, diskusi kayak senior kita di Lampung, bagaimana dengan dana desa ini, apakah dihilangkan seperti yang Bapak bilang tadi. Undang-Undang Nomor 2 itu kan bisa jadi mungkin meniadakan tanda kutip, tapi kemudian di lapangan itu jadi geliat tersendiri. Ketika tidak ada dana desa, pemerintah desa ini tidak akan mampu menguatkan. Nah, upaya apa yang sebenarnya yang butuh kita dorong agar aparatur pemerintah desa ini tetap punya keyakinan dan bahwasanya mereka punya wewenang yang harus didasari mereka pada undang-undang desa ini sebenarnya. Apa yang harus kita dorong? Ya memang undang-undang 2 itu tidak mencabut tubuhnya ya. Kalau orang bilang kan dana desa itu kan nyawanya aja yang dicabut itu. Ya kalau tubuh tanpa nyawa kan nggak bisa hidup juga. Jadi omong kosong juga. Nah sekarang makanya kompromi yang akan muncul dan itu barangkali akan diambil oleh keputusan itu akan diambil oleh pemerintah. Ya tetap aja ada duit yang datang ke desa yang kalau mengikuti kacamata Undang-Undang 6 ini dana desa. Tapi sebenarnya itu bukan dana desa, bukan dana desa. Jadi dana sekarang ini, uang itu sekarang itu dikendalikan oleh Undang-Undang 2 tahun 2020. Jadi sebenarnya kalau masuk ke desa itu ya nanti akan ditentukan oleh secara sentralistik ini mau dibunyikan sebagai apa. Akan dibunyikan sebagai BLT kayak atau sebagai program apa kayak, itu tergantung pada kata refocusing itu loh. Jadi refocusing itu kuasa ya. Jadi sebenarnya kalau nalar hukumnya kan begitu pasal 72 ayat 2 bicara tentang dana desa itu ditiadakan, berarti istilah dana desa itu nggak ada. Tapi in fact ada uang yang datang ke desa, tentu dengan kebijakan yang sudah ditentukan gitu ya. Nah makanya kan ini penting untuk dibicarakan, jadi desa juga harus hadir untuk menegosiasi gitu. Sekalipun itu namanya BLT kayak atau apapun namanya, tetapi pemerintah itu bisa membuat diskresi itu ya keleluasaan. Oh misalnya begini, yang saya dengar sudah ada kesepakatan antara pemerintah sama Komisi 8, data itu basisnya desa, jadi desa melakukan pendataan nanti sesuai dengan arahan pemerintah. Kemudian yang kedua, uang itu di-pool, dikumpulkan. Mudah-mudahan ini jadi ya, di-pool, dikumpulkan di desa, nanti desa yang membagi. Daripada sendiri-sendiri, ini ada bantuan pangan, ini ada bantuan sosial tunai, ini ada PKH, ini ada BLT, ini ada dari APBD provinsi, ini ada dari APBD kabupaten, jadi pintunya banyak gitu ya. Lalu kisruh di lapangan. Nah supaya nggak kisruh ya, itu bisa disatukan, dikonsolidasikan dengan wadah desa, lalu desa yang kemudian mengatur, mengurus, mengambil keputusan, membagi sesuai dengan kondisinya. Tentu ada rambu-rambu, misalnya keluarga yang kategori ada yang sakit atau yang tua renta lalu terdampak itu misalnya mata pencahariannya hilang dan atau tidak berpenghasilan. Nah itu barangkali bisa dapat skor yang tinggi, misalnya dapat uang yang lebih tinggi, misalnya 600 gitu ya. Nanti ada yang 400 kita sesuaikan dengan kondisi itu.
Tapi tidak semuanya tidak harus terfokus pada BLT, tidak harus. Bisa juga yang kedua itu padat karya tunai. Ya, jadi mengerjakan program-program yang ada di desa dengan skema upah. Jadi yang di sini bekerja, tapi juga ada upah yang diberikan untuk bekerja. Kemudian yang ketiga ya kita sesuaikan secara kontekstual, karena saya melihat desa sekarang ini dengan era normal baru ini penting dalam pengertian ada isu pertanian ini yang bisa menjadi sabuk pengaman dan bisa menjadi basis untuk kedaulatan ya. Jadi ada kedaulatan pangan itu pengertiannya sangat luas ya, luas, termasuk juga nanti menggairahkan misalnya ada pasar desa, ada perdagangan, barangkali ada BUMDesa dan lain-lain. Ini memang harus didorong. Ini bisa menjadi sabuk pengaman dan juga untuk basis kedaulatan. Jadi ini yang maksud saya harus dibikin rame, dinegosiasikan. Jadi desa juga bisa melakukan negosiasi sehingga nanti bisa saja 1000 desa 1000 cerita. Tapi tetap saja yang namanya bantuan sosial jalan. Nggak harus seragam antara desa satu dengan desa yang lain, itu nanti tidak harus jumlah dan sebagainya, itu harus ini ya. Jadi sesuaikan ini. Dan saya melihat pengalaman di lapangan ini kan sangat bervariasi ya. Ada desa yang secara sempurna mengumpulkan data lalu membagi uang itu cukup. Lalu ada desa yang datanya nggak diurus dengan baik tapi uangnya beres gitu ya, dengan konsep bagi rata. Kalau bagi rata itu ngapain ribut dengan data, dengan tentuan itu ya. Jadi udahlah semuanya dapat. Tentu kan prinsipnya gini, yang A dapat 600, yang B dapat 400, yang C itu kan lalu ini dibagi rata itu loh. Jadi supaya nggak ada ketimpangan, karena di bawah itu kan selalu ada kontestasi warga itu untuk mengambil uang itu, karena orang-orang yang tidak dapat itu nggak begitu percaya dengan kriteria. Loh, kita ini kan warga juga, jangan pilih kasih dong, mengapa dia dapat saya enggak gitu. Ini kan kontestasi yang luar biasa, dan hari-hari ini kepala desa itu kan dihadapkan pada dilema-dilema itu, dilema ketentuan dari atas dan kehendak dari bawah yang sangat bervariasi. Ya mudah-mudahan ada desa yang bisa sanggup untuk mengatasi problem data maupun problem pembagian uang ya. Jadi variasinya luar biasa, dan kita nggak tahu ini sampai kapan dengan pola bantuan ini ya. Tapi tentu saja saya sudah membuat semacam peta ya, tapi di lapangan kan kita belum ketemu. Ada ada desa yang biru, saya sebut desa biru. Desa biru itu dia tidak terpapar dan tidak terdampak, jadi dia ya jalan aja sebenarnya, nggak usah mikir BLT sini, ini nggak usah mikir BLT, dan justru dengan BLT itu lalu membuat kegaduhan gitu ya. Lalu ada desa yang hijau, desa hijau itu terpapar tapi tidak terdampak ya, tidak terdampak. Bisa jadi ini desa yang di pelosok mata pencariannya 90% itu di sektor primer, pertanian, ternak, nelayan dan sebagainya itu ya. Tapi barangkali ini ada keluarga atau dari rumah tangga yang pulang kampung yang membawa penularan gitu, sehingga jadi merepotkan. Lalu yang ketiga ini desa kuning. Desa kuning itu desa yang terpapar tapi tidak terdampak ya, tidak terdampak. Kemudian yang berat kan desa merah ya. Desa merah itu ya terpapar dan terdampak. Jadi maksud saya biarkan desa itu diberi kesempatan untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Oh, kami ini kok kami nggak ada masalah soal COVID, kami aman gitu. Bukan berarti lalu sombong ya, tetap saja harus ada sebuah
mekanisme untuk waspada, protokol itu harus jalan supaya tidak terjadi penyebaran yang berlebihan ya. Untuk penanganan dampak saya kira desa kita kasih kesempatan. Saya punya kepercayaan bahwa subjek, orang atau institusi yang diberikan kekuasaan itu dia akan mencari pengetahuan untuk bagaimana menjalankan kekuasaan itu. Tapi kalau subjek diberikan pengetahuan tanpa kekuasaan, itu akan menimbulkan ketidakpedulian gitu. Mungkin ini Pak, apa ada yang mau disampaikan? Mungkin pesan untuk teman-teman aparat desa ini yang sedang berjibaku dengan persoalan tadi data, terus ada kebijakan dari nasional yang mereka harus juga ini kan untuk menyemangati mereka pesan pentingnya. Ya, saya yakin wong desa itu sebenarnya budiman. Budiman itu begini, ditekan, diperintah dari atas, perintahnya banyak banget, perintahnya sulit untuk dijalankan karena kriterianya rumit kan gitu. Dan pengalaman desa itu kan lalu resisten ya, resisten itu apa namanya menolak kemudian ini ya. Tapi tetap saja mereka kerjakan. Saya punya keyakinan itu dan justru poin yang pentingnya ini kan harus diberesi ini. Jadi ruang relasi kuasa antara desa dan pemerintah ini memang harus clear. Jadi jangan sampai dengan model-model kolonial lah. Model-model kolonial itu model apa namanya penindasan yang sebenarnya tidak membuat emansipasi gitu. Justru ini didorong yang pertama ya dinego ya, nego. Ini pertama, dinegosiasi dengan pemerintah. Kemudian yang kedua ya, ini kan desa ini kan punya pemerintah ini. Jadi saya selalu mengatakan, terus ini akan saya katakan bahwa fungsi dasar pemerintah itu kan itu tadi, protecting dan distributing. Protecting, memprotect, melindungi warga yang terpapar kan gitu. Atau melindungi supaya penularan tidak apa namanya tidak semakin dalam gitu. Protecting yang paling penting, proteksi yang paling penting ya sebenarnya ya memproteksi apa namanya rakyat itu dari penyimpangan. Penyimpangan itu bisa dilakukan oleh elit, bisa ya, karena ini memang fungsi pemerintah itu begitu. Dan yang kedua distributing ya, distributing itu membagi ya. Nah fungsi-fungsi itu kan nanti dijalankan ya. Kemudian yang ketiga saran saya ya musyawarah desa itu penting ya, itu penting. Itu menjadi benteng terdepan dan terbelakang, paling depan dan paling belakang. Jadi kalau ada benturan-benturan entah aturan atau kriteria dari atas selalu masukan dari atau tekanan dari bawah itu ya kita negosiasikan, kita bicarakan di apa namanya di musyawarah desa. Dan tentu yang namanya BPD juga harus aktif karena namanya musyawarah desa itu ruangnya BPD gitu ya. Dan itulah pemerintahan ya. Pemerintahan itu ya satu proses governing untuk dia ada perbuatan politik, bukan mengambil keputusan, itu kan perbuatan politik. Ini untuk menyelesaikan problem-problem kemanusiaan ya, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Konflik itu harus diatasi, ditangani gitu ya. Dan yang sangat penting dari pengalaman di lapangan itu, kekisruhan-kekisruhan itu bisa ditangani dengan baik apabila ada semacam kelekatan ya. Jadi apa namanya itu yang disebut kita akan dorong terus kolektivisme ya. Kolektivisme itu ya kalau kita membayangkan desa itu sebagai komunitas yang besar, komunitas itu kan bisa dalam bentuk konkret orang berkumpul di situ, tapi komunitas itu juga satu imajinasi bahwa kita punya kolektivitas kepentingan dan tujuan. Dan untuk tujuan maupun kepentingan yang kolektif itu kan ditempuh melalui proses orang itu bicara gitu ya dalam musyawarah desa lalu ambil keputusan. Itu hal yang biasa kok, orang di mana-mana itu orang itu bersaing, berkonflik, itu manusia itu. Tapi juga ada kepentingan untuk
menyelesaikan dengan kerjasama, dengan gotong royong, dengan cara yang lebih damai gitu ya. Itu dulu Profesor Kuncana Ringrat itu udah bilang tahun dulu bahwa salah satu ciri khas desa itu ada persaingan di dalamnya, itu biasa, tapi juga ada kebutuhan, ada kepentingan untuk menyelesaikannya secara damai, secara baik dengan kerjasama.